Kota bawah tanah yang penuh misteri ini konon dihuni oleh peradaban yang jauh lebih maju dari kita. Namun, apakah Agartha hanya sekadar mitos belaka? Adakah fakta menarik di balik kisah mitologi yang telah lama terpendam ini? Selamat datang di AN Night Story. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Apa itu Agartha? Agartha, menurut seorang penulis buku misteri dan mitologi, Orrin Grey, merupakan sebuah kerajaan dalam bumi yang terhubung ke setiap benua di dunia melalui jaringan terowongan yang luas. Akar dari mitologi Agartha dapat ditelusuri kembali ke India Prahindu, dan legenda tentang sebuah pulau yang terletak di laut pedalaman di utara Himalaya. Konon, pulau tersebut adalah rumah bagi sekelompok manusia super yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan jauh melebihi orang umumnya. Untuk menghindari bencana, mungkin pergeseran benua yang membentuk permukaan dunia seperti yang kita kenal sekarang, orang-orang super ini memindahkan bangsa mereka ke bawah tanah dan menciptakan Agartha. Kisah-kisah Agartha. Saint-Thias adalah orang barat pertama yang menulis tentang Agartha dalam risalahnya tahun 1886, Mission de l'Inde en Europe. Risalahnya ini ditulis di bawah pengaruh orang-orang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi dan kebijaksanaan Timur. Salah satunya adalah orang yang mengaku sebagai Pangeran Harjit Scarif, seorang yang juga mengajarinya bahasa Sanskerta. Namun, kemudian, Saint-Thias tampaknya khawatir bahwa ia telah mengungkapkan terlalu banyak dan mencoba untuk menghancurkan semua salinan bukunya tentang Agartha. Buku ini kemudian tidak diterbitkan lagi hingga tahun 1910, setahun setelah kematian Saint-Thias. Namun, meskipun Saint-Thias adalah orang barat pertama yang menulis tentang Agartha, dia bukanlah yang terakhir. Pada tahun 1908, sebelum penerbitan ulang Mission de l'Inde en Europe oleh Saint-Thias, penulis Amerika Willis George Emerson menerbitkan The Smoky God. Ia mengaku bahwa bukunya memuat kisah nyata seorang pelaut Norwegia bernama Olaf Jensen, yang melewati pintu masuk ke kerajaan bawah tanah di kutub utara dan tinggal di antara penghuninya selama 2 tahun. The Smoky God sebenarnya tidak menyebut tempat yang dikunjungi Jensen fiktif sebagai Agartha atau Shambhala. Tetapi para penulis berikutnya telah menetapkan nama itu untuk kerajaan bawah tanah yang dijelaskan dalam buku Emerson, Jelas Grey. Teori bumi berongga dan Agartha. Sebuah penggambaran planet bumi yang menampilkan. Teori bumi berongga adalah gagasan pseudosains yang menyatakan bahwa bumi bukanlah bola padat, melainkan memiliki rongga besar di dalamnya yang mungkin dihuni oleh peradaban lain. Teori ini telah ada sejak abad ke-17 dan sering dikaitkan dengan mitos Agartha. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, okultis Jerman, termasuk mereka yang tergabung dalam masyarakat Thule Nazi, mulai menggabungkan berbagai kepercayaan dan tradisi ke dalam ide-ide mereka. Salah satu dari kepercayaan ini adalah kisah-kisah tentang Agartha. Namun, mereka bukanlah yang pertama melakukannya. Para anggota Thule Society banyak mengambil inspirasi dari para okultis sebelumnya, seperti Madame Blavatsky dan perkumpulan teosofinya, yang telah mengambil ide-ide tentang Shambhala dan teori-teori bumi berongga lainnya dalam ajaran-ajaran mereka, kata Grey. Pasukan Nazi sangat serius dengan ide-ide okultis mereka. Mereka bahkan menggunakan teori bumi berongga untuk mencoba menentukan lokasi kapal-kapal Inggris atau menargetkan rudal V1 selama Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Saint-Thias juga memunculkan gagasan tentang sinarki, gaya filosofi politik yang, dalam tahun-tahun sejak dia menciptakannya, sering merujuk pada pemerintahan oleh elit rahasia atau deep state. Saint-Thias sangat percaya bahwa pemerintahan dunia, sinarki pernah ada atau masih ada di Agartha. Ikuti terus AN Night Story, tempat berkumpulnya cerita-cerita menarik dari seluruh dunia.